Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ririn Kusyani dengan NIM 181020520. Nama saya Muhammad Misbahul Anwar dengan NIM 181020547. Saya Putri Prastya Gristi dengan NIM 1910205002. Saya Ayu Ika Lestari dengan NIM 1910205009. Salsa Bella Nur Fauzia dengan NIM 191020515. Saya Gita Wulandari dengan NIM 1910205026. Saya Ania Nur Alwia dengan NIM 1910205003033. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tahapan awal perkembangan kelompok. Pembahasan yang pertama yaitu tentang karakteristik kelompok pada tahap awal, yaitu pertama itu anggota berkenalan. Nah, apa sih manfaat anggota berkenalan? Yaitu agar satu anggota dengan anggota yang lainnya itu saling kenal. Yang kedua itu mempelajari bagaimana kelompok berfungsi. Nah, sebenarnya apa sih fungsi kelompok, pembuatan kelompok itu apa gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan norma yang diucapkan dan tidak diucapkan ya, dan yang tidak boleh diucapkan gitu dalam kelompok yang akan mengatur perilaku kelompok. Kemudian selanjutnya adalah mengeksplorasi ketakutan dan harapan mereka yang berkaitan dengan kelompok. Nah, kan pasti itu setiap anggota kelompok, apalagi kan itu baru awal gitu ya, tahap awal, maksudnya belum saling mengenal gitu. Nah, itu pasti ada ketakutan tersendiri dan harapan mereka pada kelompok itu pasti ada gitu. Kemudian yang terakhir yaitu mengklarifikasi harapan mereka, mengidentifikasi tujuan pribadi dan menentukan apakah kelompok ini aman atau tidak bagi mereka gitu. Selanjutnya yaitu tentang beberapa kekhawatiran awal yang dialami oleh anggota kelompok. Biasanya itu pada awal-awal tahapan kelompok itu anggota merasa ragu-ragu. Kenapa kok anggota merasa ragu-ragu? Karena mereka itu masih bingung gitu. Sebenarnya apa sih yang saya harapkan dari kelompok ini itu apa gitu. Kemudian sebagian besar anggota kelompok itu tidak yakin dengan norma kelompok karena mereka itu belum belum mengetahui secara keseluruhan apa sebenarnya manfaat dari kelompok tersebut gitu. Kemudian sering terjadi hening dan canggung. Kenapa kok anggota itu sering terjadi hening dan canggung? Ya karena mereka itu belum mengenal satu sama lain gitu, belum mengenal secara keseluruhan begitu. Kemudian sebagian besar anggota itu ada yang tidak sabar karena pasti setiap di dalam suatu kelompok itu terdapat beberapa macam sifat dan sikap anggota gitu. Jadinya tidak semuanya sifat dan sikapnya itu sama antara anggota satu dan anggota lain, yaitu ya ada yang tidak sabar mau cepat-cepat menyelesaikan masalahnya, ada juga yang dia itu bingung harus di sini tuh saya harus ngapain, saya harus apa yang perlu saya bicarakan di dalam kelompok ini gitu, ada yang bingung gitu. Kemudian anggota kelompok itu mengamati perilaku pemimpin dan memikirkan tentang keamanan dalam kelompok. Pasti setiap orang itu mengharapkan aman gitu. Nah, mereka itu masih memikirkan apakah saya ketika saya berada di dalam kelompok ini, apakah saya akan aman, apakah saya akan nyaman gitu. Nah, mereka itu masih memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian kepercayaan kelompok, anggota kelompok itu diperoleh dari cara pemimpin menangani konflik. Nah, di sini tuh peran pemimpin itu sangat penting karena pemimpin itu merupakan orang yang kayak yang memberikan contoh dalam kelompok tersebut gitu.
Kemudian tugas pemimpin adalah mengeksplorasi dan memberikan komentar yang kritis yang dapat diterima. Jadi juga setiap pemimpin itu tidak semena-mena dalam dalam kelompok tersebut. Maksudnya itu tidak memberikan komentar yang pedas gitu, yang dapat menyinggung anggota kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keraguan awal dan pertimbangan budaya. Nah, di keraguan awal seorang anggota kelompok itu mereka itu ragu untuk berpartisipasi dalam kelompok itu mungkin lebih disebabkan oleh latar belakang budaya, karena setiap ada beberapa budaya itu yang individunya itu dilarang mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Kemudian contohnya saja itu misalnya ada anggota kelompok itu orang Afrika Amerika begitu. Nah, mereka itu orangnya itu cenderung lebih susah mengungkapkan apa yang mereka harapkan dan mengungkapkan masalah pribadi mereka secara mendalam begitu. Nah, untuk itu konselor kelompok itu perlu menyadari warisan, nilai, dan latar belakang klien. Nah, ini penting sekali karena yaitu tadi kita pasti setiap klien, setiap anggota kelompok itu memiliki ragam sikap, sifat, dan norma yang berbeda, yang mereka anut berbeda. Nah, untuk itu perlu sekali seorang konselor itu mengetahui tentang latar budaya klien. Kemudian fungsi kepemimpinan yang penting adalah membantu anggota dalam memahami bagaimana keraguan awal mereka untuk mengungkapkan diri mereka mungkin terkait dengan pengkondisian budaya. Selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi dan menjelajahi ketakutan umum anggota grup. Nah, hal tersebut penting dilakukan karena agar setiap anggota kelompok itu dapat mengetahui ketakutan apa sih yang sebenarnya mereka rasakan gitu. Nah, untuk mengidentifikasi dan menjelajahi ketakutan itu dapat dilakukan dengan cara kelompok itu membuat sebuah grup itu isinya itu ada 4 orang misalnya. Nah, di dalam suatu grup itu anggota itu dapat sharing tentang harapan dan ketakutan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, biasanya itu jika orangnya itu terlalu banyak, nah itu mereka itu enggan gitu berbagi ketakutan yang mereka rasakan. Nah, untuk itu perlu diadakan pembuatan grup kecil yang isinya itu misalnya itu 4 orang agar mereka itu lebih saling terbuka untuk mengungkapkan apa yang mereka takutkan. Nah, kemudian itu ada alasan anggota itu ragu-ragu untuk terlibat dalam grup. Nah, apa aja sih sebenarnya alasannya itu apa aja? Kemungkinannya itu apa aja? Nah, yang pertama itu anggota itu takut tidak disukai oleh anggota yang lain. Nah, karena mereka itu belum saling mengenal, belum mengerti satu sama lain, jadinya itu ada rasa takut tersendiri gitu untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan begitu. Kemudian anggota itu takut akan diadili secara tidak baik, gitu. Ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Misalnya saya mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa masalah saya itu saya akan ungkapkan, tapi mereka itu takut jika masalah apa yang mereka alami itu diungkapkan di suatu kelompok, mereka itu akan diadili oleh sesama anggota gitu. Padahal suatu kelompok itu tidak akan mengadili anggota yang lainnya begitu, agar kelompok itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Kemudian anggota takut akan kehilangan kendali. Misalnya mereka itu mengungkapkan masalahnya. Nah, misalnya masalahnya itu terkait terkait yang menguras emosi gitu. Nah, mereka itu takut jika hal tersebut diungkapkan di kelompok, mereka takut hilang kendali. Maksudnya mereka takut kalau nanti diungkapkan itu
dengan marah-marah pengungkapannya gitu. Jadinya nanti takut anggota kelompok itu jadi takut sama orang yang mengungkapkan ini gitu. Kemudian anggota tidak bersemangat dan kemudian tidak mendapatkan jawaban atas masalahnya. Nah, itu ada juga anggota kelompok itu yang tidak bersemangat karena mereka belum tahu apa sih sebenarnya manfaat yang diperoleh dari ikut bergabung dalam kelompok ini gitu. Kemudian anggota membebani diri mereka itu berpikir jika dalam mengungkapkan masalah itu harus dengan intensitas emosional yang tinggi untuk dapat diterima di sebuah kelompok gitu. Misalnya aja ketika mengungkapkan masalah itu kelompok harus misalnya sedih, ya harus dengan ekspresi yang sedih, terus harus diimbangi dengan nangis misalnya. Padahal suatu kelompok itu menerima apapun yang diungkapkan oleh anggota kelompok. Di selanjutnya kita yaitu mengatasi konflik lebih awal. Jika terjadi konflik, kita harus mengatasinya dengan lebih awal. Konflik itu bakal muncul kapan, gimana, dan siapa. Kemudian selama transisi, selama pergantian, konflik itu akan muncul di awal grup yang kita jalani, dan itu harus lebih awal ditangani. Konflik pertama kali terjadi jika anggota sangat menyadari dan mengamati tindakan seseorang memimpin. Konflik itu akan terjadi jika pemimpin melakukan suatu kesalahan dan anggota harus mengamati pemimpin itu berjalannya bagaimana. Selanjutnya, pemimpin harus menanggapi dan jika memungkinkan memfasilitasi penyelesaian konflik sehingga konflik menjadi aman. Pemimpin itu yang baik adalah pemimpin yang bisa memfasilitasi dan menanggapi maksudnya bagaimana, menanggapi keseluruhan kelompok ini berjalan bagaimana, dan memfasilitasi kalau bisa memfasilitasi kelompok-kelompok yang berjalan selanjutnya. Terus tugas utama pemimpin adalah membuat anggota grup fokus pada diri mereka sendiri. Maksud dari fokus pada diri sendiri itu adalah mereka fokus dengan dirinya tapi tidak lupa dengan orang lain. Kata-kata Jawa ada yang mengatakan ajeni awakmu sadurunge ngajeni wong liya. Itu tema utama yang perlu dieksplorasi kelompok adalah interaksi anggota saat ini, dan bahan diskusi muncul di pertemuan diskusi. Maksudnya tema kelompok yang perlu dieksplorasi kelompok, yang perlu ditelaah kelompok itu interaksi percakapan, kerjasama yang dimiliki oleh kelompok itu. Dan cara terbaik untuk mempelajari lebih lanjut gaya interpersonal anggota adalah dengan memperhatikan perilaku mereka dalam pengaturan kelompok. Cara memperhatikannya dengan memperhatikan perilaku mereka, cara kerjanya mereka bisa bekerja dengan baik atau enggak. Di kelompok setiap anggota kan banyak, itu ada kepercayaan versus tidak kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan aman, tetapi tidak selalu berarti mereka nyaman. Rasa aman bukan selalu nyaman, tapi aman insya Allah bisa membuat kita aman.
itu. Dan sebaliknya, jika kurangnya kepercayaan diindikasikan oleh kemarahan dan kecurigaan oleh anggota kelompok, itu akan membuat kehancuran di kelompok itu. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memperjelas tujuan. Mengidentifikasi dan memperjelas tujuan itu seperti kita mencari-cari, mengidentifikasi bagusnya tujuan kita, jelasnya tujuan kita. Tujuan utama selama tahap awal bagi pemimpin adalah membantu anggota, tidak turu-turu aja dalam mengidentifikasi tujuan untuk mempengaruhi partisipasi. Membantu, jangan turu-turu. Beberapa tujuan luas yang umum untuk berbagai jenis kelompok. Kelompok tidak saja punya tujuan yang kecil, tapi tujuan yang luas. 1. Sadar akan gaya interpersonal seseorang. 2. Tingkat kesadaran tentang apa yang mencegah keintiman. 3. Belajar bagaimana mempercayai diri sendiri maupun mempercayai orang lain. 4. Sadar akan bagaimana budaya seseorang memengaruhi keputusan pribadi. Jangan langsung diajar, tapi dipelajari dulu. 5. Meningkatkan kesadaran diri, dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan untuk memilih dan bertindak secara tegas. Tugas pemimpin dalam membantu peserta adalah mengembangkan tujuan yang akan memberi mereka arahan, memberi mereka motivasi. Kedua, peserta biasanya hanya dapat menyatakan secara luas apa yang mereka harapkan dari kelompok yang dibuat itu. Dan sangat penting bahwa anggota belajar bagaimana menerjemahkan tujuan umum menjadi tujuan yang dapat diukur. Selanjutnya, tugasnya adalah 1. Mendefinisikan tujuan pribadi adalah berkelanjutan dan penting untuk membantu anggota. 2. Menetapkan kontrak adalah salah satu cara terbaik bagi anggota untuk mengklarifikasi dan mencapai tujuan pribadi. Pada dasarnya, kontrak adalah pernyataan peserta tentang masalah apa yang ingin mereka eksplorasi, mereka teliti, telaah itu. Dan selanjutnya, dalam metode kontrak, anggota kelompok mengambil sikap aktif dan bertanggung jawab. Dan untuk yang terakhir itu motivasi untuk yang menonton. Jangan menyerah untuk mencoba, dan jangan mencoba untuk menyerah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menciptakan kepercayaan peran pemimpin dan anggota. Poin pertama, pentingnya permodelan. Keberhasilan dalam membangun sebuah ikatan kepercayaan dalam suatu kelompok berkaitan erat dengan seberapa baik kita dalam mempersiapkan diri. Kita harus memikirkan dengan cermat dan teliti tentang cara mengorganisir kelompok berkaitan dengan apa yang hendak kita capai dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Karena hal itu, anggota kelompok akan menganggap bahwa kita peduli kepada mereka karena kita mau memikirkan hal-hal berkaitan dengan kelompok. Membangun sebuah kepercayaan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Tingkat kepercayaan muncul karena sikap dan tindakan dari seorang pemimpin. Namun, juga sangat bergantung kepada tingkat partisipasi anggota dalam mengungkapkan diri. Oleh karena itu, tidaklah mungkin terlalu menekankan model pemimpin pada tahap awal sebuah kelompok. Intinya, apa yang telah diteladani oleh seorang pemimpin melalui perilaku dalam kelompok merupakan cara mereka mengajari anggota yang lain untuk bisa
memulai hubungan satu sama lain. Berikut tahapan atau langkah-langkah dalam membangun sebuah kepercayaan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan memeriksa adegan. Pada tahapan ini biasanya berisi tentang bagaimana cara kita dalam melihat orang lain dan bagaimana opini kita dalam menilai orang tersebut. Tahapan yang kedua yaitu tahap bereksperimen dengan kepercayaan. Pada tahapan ini biasanya kita akan menguji apakah orang tersebut patut untuk dipercaya atau tidak, dan apakah kita akan menunjukkan rasa percaya kita kepada orang tersebut atau malah menyembunyikannya. Tahap yang ketiga yaitu tahapan percaya dan dapat dipercaya. Pada tahapan ini biasanya setelah kepercayaan dibangun, kita akan berpikir apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau tidak, dan apakah kita termasuk ke dalam tipe orang yang mudah dipercaya atau mempercayai orang lain. Yang keempat, tahapan bertahan dari pelanggaran kepercayaan. Pada tahapan ini biasanya kita akan diuji dengan dilanggarnya kepercayaan yang telah kita berikan dan bagaimana respon terhadap hal tersebut. Apakah kita termasuk tipe yang mudah memaafkan atau tipe yang pendendam, dan bagaimana cara membangun kembali hubungan yang telah rusak tersebut. Dan tindakan seorang pemimpin yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam kelompok. Yang pertama, menghadiri dan mengerti. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu mengerti pesan yang disampaikan oleh anggota, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dan kita harus mampu memberikan pengertian yang tulus sebagai dasar dalam memulai suatu hubungan. Jika anggota kelompok merasa mereka dipahami dan dimengerti, maka mereka akan cenderung lebih terbuka kepada pemimpin. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan dalam mendengarkan. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus mengajarkan terkait keterampilan mendengarkan agar hubungan kepercayaan tersebut dapat lebih terbuka dan lebih nyaman. Yang kedua, memahami perilaku nonverbal. Sebagai seorang pemimpin, ada baiknya jangan terlalu cepat dalam menyimpulkan respon nonverbal dari anggota. Walaupun kita sendiri memiliki gagasan mengenai arti dari perilaku tersebut, namun sebaiknya kita lebih mengeksplor dan mendeskripsikan lebih jauh mengenai perilaku tersebut. Yang ketiga, empati merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan apa yang telah dialami oleh orang lain secara subjektif, bisa berupa dukungan. Dalam hal ini, tugas seorang pemimpin berupa membantu mengembangkan rasa empati dari anggota yang lain. Yang keempat, keaslian, yaitu adanya kesesuaian antara pengalaman batin atau isi hati dengan perilaku sehari-hari. Baik itu sebagai pemimpin maupun anggota kelompok, sebaiknya dalam melakukan kegiatan dalam sebuah kelompok dilandasi dengan adanya kejujuran. Tidak boleh ada kepura-puraan atau kebohongan. Yang kelima, pengungkapan diri. Semua anggota kelompok akan didorong untuk bisa mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi agar dalam kelompok tersebut lebih terbuka satu sama lain. Yang keenam, menghormati. Semua anggota kelompok harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak boleh menyinggung atau memberi label satu sama lain yang tidak sesuai. Yang ketujuh, konfrontasi peduli. Sebuah konfrontasi tidak hanya berupa kekerasan atau konflik saja, namun bisa dilakukan dengan tindakan kepedulian terhadap perbedaan. Kita harus mengajarkan kepada anggota untuk meningkatkan rasa kepekaan kita terhadap satu sama lain. Yang terakhir, menjaga kepercayaan. Apabila dalam suatu kelompok sudah terbangun sebuah kepercayaan, tugas kita selanjutnya yaitu bersama-sama menjaga dan mengembangkan tingkat kepercayaan tersebut agar kepercayaan dalam suatu kelompok tersebut tidak runtuh. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep proses
dalam perkembangan kelompok, di mana konsep dalam perkembangan kelompok ini yang pertama biasanya para anggota kelompok itu saling mengenal satu sama lainnya dan mulai timbul rasa kecemasan di dalam diri anggota kelompok. Yang kedua yaitu muncul ketegangan dan konflik yang meningkat di dalam kelompok. Dan yang ketiga, biasa anggota kelompok dan pemimpin kelompok mulai belajar untuk mempercayai satu sama lainnya. Mereka saling terbuka, membuka pikiran dan reaksi mereka satu sama lainnya. Yang keempat, termasuk dalam public proses kelompok, dan biasanya dalam konsep proses perkembangan kelompok ini yang paling penting itu terdapat norma kelompok dan juga kohesi kelompok. Norma kelompok merupakan keyakinan bersama terhadap perilaku yang diharapkan untuk membuat kelompok dapat berfungsi secara efektif. Nah, dapat lebih membantu lagi jika memiliki ekspektasi yang dinyatakan secara jelas kepada seluruh anggota kelompok, di mana norma dan prosedur untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuannya ini biasanya dilakukan dalam proses tahap awal perkembangan kelompok. Norma kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu norma implisit dan norma eksplisit. Nah, adapun norma implisit yaitu norma yang ada di dalam kelompok. Nah, norma implisit ini dapat berkembang karena adanya gagasan yang terbentuk sebelumnya tentang apa yang terjadi di dalam kelompok. Sedangkan norma eksplisit yaitu standar perilaku atau banyak yang umum yang sering banyak dilakukan di dalam kelompok. Yang selanjutnya yaitu kohesi kelompok. Nah, kohesi kelompok ini merupakan rasa kebersamaan dalam suatu kelompok antar anggotanya, di mana kohesi kelompok ini terbentuk di awal proses perkembangan kelompok. Kohesi kelompok ini sangat penting di setiap proses perkembangan kelompok dari awal hingga akhir. Adapun indikator dalam kohesi kelompok ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ketersediaan untuk setiap hadir dalam setiap pertemuan dan tepat waktu. Yang kedua itu ada upaya untuk memberikan tempat kenyamanan di dalam kelompok seperti membicarakan rasa ketidakpercayaan atau ketakutan untuk mempercayai gitu. Jadi saling mensupport satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu saling mendukung dan saling peduli seperti membicarakan atau mendengarkan orang lain dan menerima mereka apa adanya di dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan reaksi dan menerima persepsi orang lain. Di mana tugas dari pemimpin kelompok sendiri yaitu menciptakan dan memberikan suasana lingkungan atau suasana di dalam kelompok itu merasa aman. Jadi setiap anggota kelompok itu merasa aman, tentram, dan terbebas dari bahaya secara langsung. Terdapat 3 konstruksi dalam hubungan terapi yang efektif. Yang pertama yaitu ada iklim kelompok, yang kedua ada kohesi, dan yang ketiga ada aliansi. Nah, untuk membentuk hubungan kelompok yang efektif, membutuhkan pencapaian yang tepat antara dukungan dan konfrontasi. Oke, kita next ke pembahasan kedua, yakni dukungan versus konfrontasi. Pada poin pertama, kita katakanlah rumus lah ya. Terdapat dukungan plus konfrontasi sama dengan kelompok efektif. Nah, maksudnya di sini itu dengan adanya dukungan plus konfrontasi yang seimbang dan tepat, maka akan terbentuk kelompok yang efektif. Perlu juga ditekankan di sini para pemimpin kelompok itu tidak disarankan untuk terlalu konfrontatif atau dalam tanda kutip sering bersikap negatif gitu. Karena efeknya akan membuat para anggota menjadi merasa tidak puas atau bahkan sulit berpotensi berproses maupun berkembang. Untuk poin kedua yakni kelompok yang menekankan konfrontasi sebagai syarat mendorong perilaku defensif anggota menyebabkan semakin interaksi defensif. Dan yang ketiga, yakni di situasi seperti ini pemimpin harus menghindari intervensi konfrontatif terhadap anggota kelompok. Maaf, terlalu terbelit-belit. Nah, di sini sama seperti poin-poin sebelumnya, intinya pemimpin harus dapat menghindari intervensi konfrontatif sampai semua anggota itu sudah mampu mendapatkan hak itu dengan membangun hubungan saling percaya dengan para anggota satu dengan yang lainnya, yang akan mendorong juga pada keterbukaan terhadap anggota satu dengan yang lainnya juga terhadap semua tantangan yang ada gitu. Untuk poin selanjutnya yakni pemimpin harus paham dengan perannya dan percaya bahwa konfrontasi adalah bagian dari konseling. Yang mana dari para pemimpin di sini harus paham betul tentang peran apa yang ditempati oleh konfrontasi dalam orientasi pemikiran para anggota tersebut. Ditekankan juga pemimpin harus mampu beradaptasi dengan semua reaksi respon yang beragam dari anggota
pada kelompok tersebut gitu. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang pedoman menciptakan hubungan terapeutik dengan anggota. Berikut pedoman dalam praktik kepemimpinan kelompok. Yang pertama yakni terdapat terapis mempunyai upaya diri dalam keterlibatan positif di kelompok. Maksudnya di sini keterlibatan aktif ini dapat dilakukan melalui interaksi yang tulus, empatik, dan penuh perhatian dengan kelompok. Kemudian juga yang perlu diingat gitu ya, pemimpin harus menghindari gaya kepemimpinan yang impersonal, tidak terikat dan menghakimi. Karena dari gaya kepemimpinan tersebut akan berdampak juga terhadap perkembangan kepercayaan dan kohesi anggota yang akan menurun. Poin kedua yakni mengenai berkembangnya gaya terapi yang terbuka. Karena dengan gaya atau metode terapi terbuka ini akan lebih terbukanya lagi para anggota dalam pengungkapan dirinya yang sesuai dan fasilitatif. Lalu mereka juga bersedia membagikan reaksi dan pengalaman emosionalnya. Pada poin ketiga yakni ingatlah bahwa pengungkapan diri pemimpin dapat berdampak konstruktif atau merugikan pada proses dan hasil kelompok. Tetapi perlu digarisbawahi juga ya, semua balik lagi tergantung pada jenis kelompok, tahap perkembangan, dan isi serta cara pengungkapan tersebut. Poin selanjutnya yakni bantulah anggota kelompok dan dalam memanfaatkan model peran yang efektif secara maksimal. Nah, ini dapat dicapai dengan mendorong anggota untuk saling belajar. Poin selanjutnya yakni berikan jumlah penataan yang memadai mencukupi. Paling penting dilakukan selama fase awal kelompok. Jumlah penataan ini ya paling penting dilakukan selama fase awal kelompok, tetapi perlu juga ditekankan bagi pemimpin untuk menghindari gaya kepemimpinan yang mengontrol. Untuk pedoman selanjutnya yakni berikan kesempatan kepada semua anggota untuk memanfaatkan sumber daya kelompok. Ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan keterampilan kepada semua anggota tentang partisipasi aktif dalam proses kelompok. Untuk pedoman selanjutnya yakni terapis dapat menunjukkan kepeduliannya kepada anggota kelompok. Nah, kepedulian ini dapat diperlihatkan gitu ya dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anggotanya dengan cara-cara atau upaya untuk menghadapi segala hal atau segala situasi yang ada, baik itu masalah, tantangan, maupun potensi-potensi yang akan diraih gitu. Untuk pedoman selanjutnya yakni tetapkan dan perkuat norma yang jelas. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk membangun kekompakan dalam kelompok. Pedoman selanjutnya mengenai lindungi anggota kelompok. Nah, ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perasaan aman, nyaman para anggota kelompok. Untuk pedoman selanjutnya, lakukan intervensi ketika salah satu anggota mencegah anggota lainnya untuk menggunakan sumber daya kelompok. Nah, dapat dilakukan dengan terlibat dalam konfrontasi non-konstruktif, kemudian sarkasme, maupun pertukaran tidak langsung. Untuk pedoman yang terakhir, bantulah anggota yang berurusan maksudnya yang memiliki urusan dengan anggota lainnya gitu. Nah, ini juga harus tetap dilakukan dengan cara langsung, hormat, dan konstruktif. Next, saya akan paparkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu anggota mendapatkan hasil yang maksimal dari pengalaman grup. Yang pertama, terapis harus mengarahkan dan mempersiapkan anggota dalam sesi pendahuluan. Nah, di sesi awal ini, terapis akan mengenalkan cara-cara di mana klien bisa mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman kelompok mereka gitu. Begitu juga mengenai dasar-dasar proses kelompok. Yang terpenting yakni mengenai bagaimana mereka dapat melibatkan diri sebagai peserta aktif. Cara yang kedua, terapis harus menekankan jika semua anggota kelompok akan mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan dalam proporsi langsung gitu. Ini juga tergantung pada seberapa banyak anggota mengintervensi diri mereka sendiri, baik dalam kelompok maupun dalam mempraktekkan di luar apa aja yang mereka pelajari dalam sesi kelompok tersebut. Pada cara selanjutnya, yakni terapis memberikan informasi tertulis kepada anggota tentang partisipasi mereka dalam grup. Cara selanjutnya, terapis mengalokasikan waktu untuk membahas topik-topik yang akan dibahas.
Nah, dalam kemunculan topik ini itu sering muncul secara alami atau spontan gitu ya pada setiap sesi. Nah, ini juga berkausalitas pada anggota yang sudah mulai menerima, terbuka, dan berusaha berpartisipasi aktif dalam kelompok. Untuk cara selanjutnya, terapis mendorong anggota kelompok untuk menggunakan segala informasi yang didapat sebagai katalisator untuk diaktualisasikan ke diri dan dalam mempersiapkan semua anggota kelompok. Untuk cara yang terakhir, merefleksikan materi yang didapatkan dalam membantu mengembangkan pendekatannya sesuai dengan kepribadian, gaya kepemimpinan, dan situasi kelompok yang dipimpin. Baik, kita move ke bab 8, yakni pada pembahasan masalah pemimpin di tahap awal. Poin pertama, atau masalah pertama, sering juga terjadi perbedaan pandangan dari anggota kelompok yang berbeda akan menghambat grup dalam mencapai tujuan. Nah, masalah tersebut dapat ditangani dengan pemimpin dapat mencontohkan konfrontasi yang sehat dan resolusi konflik untuk semua anggota kelompok gitu. Dan juga memodelkan sikap tidak membela diri dan kesediaan untuk menantang dan ditantang oleh satu sama lain. Terbukti dapat menjadi kesempatan belajar yang berharga. Untuk poin yang kedua, ketidakseimbangan tanggung jawab antara anggota dan pemimpin kelompok. Nah, masalah ini dapat ditekan atau dipendam dengan memperjelas keseimbangan tanggung jawab antara anggota dan pemimpin serta tingkat penataan yang optimal untuk kelompok. Nah, selanjutnya, kelompok yang cenderung statis. Nah, statis ini tidak bergerak atau bahkan stuck gitu ya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk poin selanjutnya, yakni terdapat permasalahan perbedaan pendapat yang sering memunculkan konflik, sama seperti poin pertama tadi. Untuk poin yang terakhir, penyelesaian konflik yang buruk atau tidak tepat. Nah, masalah-masalah tersebut dapat direndam dengan pemimpin dapat menentukan apakah masalah tersebut paling baik ditangani pada saat itu juga dengan anggota kelompok atau secara pribadi di antara para pemimpin. Oke, kita next ke pembahasan mengenai tanggung jawab. Nah, pada poin pertama, produktif tidaknya suatu kelompok. Nah, ini tuh tergantung pada letak kegagalan tersebut, kegagalan tidak produktifnya kelompok tersebut gitu ya, yang bersumber dari kurangnya keterampilan kepemimpinan dari pemimpin atau terletak pada tanggung jawab anggota kelompok tersebut. Pada poin kedua, tujuan dibentuknya suatu kelompok untuk mengajari para anggota bagaimana mereka dapat mencapai apa yang terbaik yang ingin mereka capai dengan dapat memahami bagian dari kelompok tersebut gitu. Poin ketiga, terciptanya keseimbangan antara tanggung jawab pemimpin dan kelompok. Pada poin selanjutnya, pemimpin harus dapat menulis jurnal untuk mengklarifikasikan seberapa besar tanggung jawab yang ditanggung untuk fungsi kelompok secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang harus ditulis pemimpin dalam menulis jurnal tersebut. Yakni terdapat bagaimana perasaan saya pemimpin tersebut ya tentang diri mereka sendiri saat memimpin atau memimpin kelompok tersebut. Dan yang kedua, seberapa besar tanggung jawab yang ditanggung pemimpin untuk hasil dari sesi khusus ini. Dan yang ketiga, apa yang paling pemimpin sukai dari grup hari ini. Yang keempat, apa yang paling menonjol bagi pemimpin selama sesi ini. Yang kelima, bagaimana pemimpin dipengaruhi secara pribadi oleh masing-masing anggota. Yang keenam, seberapa terlibatnya pemimpin dalam grup ini. Nah, jika pemimpin tidak terlibat seperti yang pemimpin inginkan, langkah spesifik apa yang tersedia atau akan diambil oleh pemimpin tersebut untuk mengubah situasi tersebut gitu. Dan yang terakhir, apakah terdapat faktor yang menghalangi pemimpin untuk memimpin kelompok tersebut secara efektif. Nah, untuk selanjutnya yakni pembahasan derajat penataan. Nah, yang poin pertama, penataan terdapat pada sebuah kontinum. Poin kedua, pemimpin kelompok harus memiliki rencana yang jelas untuk setiap sesi. Nah, maka dari itu pemimpin harus lebih menjadi pribadi yang konstruktif atau terstruktur untuk semua urusan yang ada dalam kelompok gitu ya. Untuk poin ketiga, adanya struktur yang tetap dan tepat. Ini sangat penting dan harus dipikirkan secara matang gitu. Untuk poin keempat, kepemimpinan bertujuan untuk membantu anggota fokus pada diri mereka sendiri dan masalah yang paling ingin mereka gali dalam kelompok ini gitu. Untuk poin kelima, jika ada konflik dalam kelompok, lebih penting untuk menangguhkan topik atau latihan sampai konflik atau masalah tersebut diselesaikan. Untuk poin keenam, pemimpin dan anggota kelompok perlu mengeksplorasi pergeseran topik
yang membuat ketidaknyamanan. Untuk poin yang terakhir, pemimpin yang efektif memberikan bimbingan yang cukup, tepat, dan efektif juga sih. Pokoknya bimbingan yang didapatkan para anggota itu harus sesuai porsi yang harus mereka dapatkan gitu. Nah, untuk sub pembahasan terakhir dari saya yakni mengenai membuka dan menutup sesi grup. Poin pertama, sesi dimulai dengan mengatur grup untuk melibatkan sebanyak mungkin anggota dalam tugas produktif untuk sesi pertama ini. Dan untuk poin kedua, dari semua sesi sebelumnya, saat inilah para peserta kelompok akan berkomentar mengenai segala hal yang mereka alami di sesi sebelumnya. Nah, dengan kata lain, sesi penutup ini atau sesi menutup grup ini lekat banget sama evaluasi tentunya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membantu anggota mendapatkan hasil yang maksimal dari pengalaman grup. Yang pertama adalah panduan pemimpin untuk anggota. Dalam panduan pemimpin untuk anggota terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Di sini, pemimpin harus meyakinkan bahwa kerahasiaan sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi anggota kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok harus saling menghormati kerahasiaan dari masing-masing anggotanya, karena itu menjadi tanggung jawab mereka untuk terus membuat suasana dalam kelompok tersebut menjadi aman. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya ini adalah setiap anggota dari kelompok tersebut bersedia untuk mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran secara verbal selama sesi awal. Yang kedua adalah mengekspresikan kepercayaan, yaitu setiap anggota kelompok diminta untuk bisa mengekspresikan atau mencerminkan perasaan mereka terhadap anggota kelompok yang lain. Yang ketiga ada pengungkapan diri anggota, yaitu anggota kelompok diberi keyakinan bahwa semakin banyak yang diungkapkan tentang diri mereka, maka akan semakin baik untuk mereka. Namun, pada akhirnya mereka tidak akan dipaksa untuk mengungkapkan diri mereka jika mereka belum siap, karena semuanya diserahkan pada masing-masing anggota kelompok tersebut. Yang keempat adalah berpartisipasi sepenuhnya. Para pemimpin kelompok berusaha untuk membuat anggotanya yang pasif karena merasa tidak ada yang harus diceritakan atau apa yang akan mereka ceritakan sudah diceritakan dengan anggota kelompok yang lain agar mau untuk bersikap aktif dalam kelompok tersebut dengan berusaha untuk memberikan respon terhadap apa yang sudah diceritakan oleh anggota kelompok yang lain. Yang kelima ada merangkul perubahan. Para anggota kelompok diajarkan bahwa tidak semua orang bisa menyukai dan menerima perubahan, maka mereka harus bersiap untuk menghadapi kenyataan tersebut. Yang keenam adalah menemukan dimensi baru pada diri mereka. Anggota kelompok mulai menyadari bahwa mereka mampu untuk mengendalikan berbagai aspek positif yang ada pada diri mereka yang selama ini tertutup oleh perasaan sakit mereka. Mereka mencoba untuk mengatasi pengalaman yang menyakitkan dan mencoba untuk mendapatkan kembali kebahagiaan yang selama ini terpendam. Yang ketujuh adalah mendengarkan. Setiap anggota kelompok diajarkan untuk bisa mendengarkan dan meresapi terlebih dahulu setiap perkataan yang dilontarkan oleh anggota kelompok yang lain sebelum mereka menerima atau menolak perkataan tersebut. Yang kedelapan adalah mengambil umpan balik. Umpan balik merupakan sumber informasi yang berharga bagi setiap anggota kelompok yang dapat digunakan untuk menilai apa yang mereka lakukan dalam kelompok dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi anggota kelompok yang lain. Yang selanjutnya, setelah panduan pemimpin untuk anggota adalah hindari terlalu banyak penataan dan pengajaran. Terlalu banyak penekanan pada penyediaan informasi tentang proses kelompok dapat berdampak negatif bagi para anggota kelompoknya, karena bisa memberikan efek ketergantungan pada struktur dan arahan yang diberikan oleh pemimpin. Pemimpin harus menyadari bahwa kohesi kelompok, norma kelompok, dan interaksi kelompok pada titik tertentu dapat berguna untuk pemimpin dalam memutuskan waktu yang tepat dan berguna untuk berdiskusi mengenai perilaku yang terjadi saat itu. Kemudian yang ketiga adalah penulisan jurnal sebagai pelengkap sesi kelompok.
Anggota kelompok dapat menambahkan pengalaman berkelompoknya dengan berlatih menulis jurnal di luar kelompok. Kemudian, mereka bisa membawa hasil jurnal tersebut yang sudah ditulisnya tersebut ke dalam kelompok untuk diceritakan dengan anggota kelompok yang lainnya. Kemudian, ada pekerjaan rumah selama tahap awal, yaitu untuk memaksimalkan nilai pengalaman kelompok adalah merancang tugas pekerjaan rumah yang dapat dilakukan di dalam dan di luar kelompok. Pekerjaan rumah ini bisa menjadi instrumen berharga untuk memastikan perubahan perilaku dari masing-masing anggota kelompok. Pekerjaan rumah memberikan kesempatan yang berharga untuk memperkuat dan memperluas manfaat pekerjaan yang dilakukan selama sesi terapi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pembukaan dan penutupan. Pembukaan dan penutupan sesi kelompok itu merupakan aspek penting dari kepemimpinan kelompok sejak awal. Keterampilan ini penting selama proses kelompok dan kami dalam artian buku ini itu menyarankan Anda kembali ke diskusi ini saat Anda membaca tentang tahapan selanjutnya. Intervensi yang kami gambarkan di sini itu bukanlah satu-satunya intervensi yang benar. Ada banyak cara efektif untuk melakukan intervensi ini, tergantung pada orientasi teoritis atau gaya kepemimpinan Anda dan juga jenis kelompok yang Anda pimpin. Selanjutnya yaitu panduan pembuka. Nah, dalam panduan pembuka ini ada beberapa poin yang memuatnya. Di antaranya adalah mintalah semua anggota untuk berpartisipasi dalam proses check-in. Nah, jadi dalam proses check-in ini diusahakan agar semua anggota yang terdapat di dalam grup itu ikut berpartisipasi. Poin yang selanjutnya, berilah anggota kesempatan singkat untuk membagikan apa yang telah mereka lakukan sebagai praktik di luar kelompok sejak sesi sebelumnya. Nah, anggota-anggota yang membagikan pengalamannya ini kepada teman-temannya dalam kelompok tersebut itu diharapkan memberikan gambaran situasi kelompok yang terjadi di dalam anggotanya itu. Selanjutnya, tanyakan kepada anggota apakah mereka memiliki pemikiran atau perasaan yang tidak terselesaikan tentang sesi sebelumnya. Nah, keterbukaan dalam kelompok ini penting sehingga jika memiliki keluhan atas pemikiran atau perasaannya itu dapat segera diselesaikan sebelum memasuki ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya, mintalah anggota membentuk pasangan untuk membahas bagaimana mereka ingin menggunakan waktu dalam sesi ini. Jadi, latihan ini itu membantu anggota mengambil bagian aktif dalam sesi dan merupakan cara yang baik untuk merumuskan agenda. Jadi, tentunya tujuannya agar manajemen waktu dalam berkegiatan kelompok ini terukur dan tidak memberatkan kepada anggotanya satu sama lain. Nah, poin yang selanjutnya itu adalah meminta anggota untuk secara singkat menyatakan apa yang telah mereka pikirkan tentang bagaimana kelompok berkembang. Nah, praktik ini itu sangat tepat ketika kita melihat masalah tertentu muncul atau ketika kita merasakan kelompok tersebut itu mengalami kendala atau macet gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah panduan penutup. Nah, dalam panduan penutup ini juga sama seperti panduan pembuka, ada beberapa poin-poin yang memuatnya. Nah, diantaranya yang pertama, tidak semua orang akan merasa nyaman atau berpikir bahwa setiap kekhawatiran yang diangkat telah ditangani secara memadai. Nah, poin yang selanjutnya, jika peserta melaporkan merasa tidak terlibat, kita cenderung bertanya kepada mereka apa yang bersedia mereka lakukan untuk meningkatkan investasi mereka dalam kelompok. Nah, contoh pertanyaannya itu seperti apakah kurangnya keterlibatan Anda baik-baik saja atau apakah ini sesuatu yang ingin Anda ubah gitu. Nah, poin selanjutnya, anggota dapat diminta untuk memberi tahu kelompok secara singkat apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri melalui hubungan mereka dengan anggota lain. Jika peserta menemukan bahwa mereka ingin mengubah perilaku mereka dapat didorong untuk mengembangkan rencana khusus atau tugas pekerjaan rumah untuk diselesaikan sebelum melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Poin yang selanjutnya,
Jika anggota menyarankan pekerjaan rumah yang tampaknya tidak realistis gitu, pemimpin dapat membantu anggota menyempurnakan gagasan mereka menjadi tugas pekerjaan rumah yang lebih mudah diatur. Poin selanjutnya, anggota dapat ditanyai apakah ada topik, pertanyaan, atau masalah yang ingin mereka masukkan ke dalam agenda di sesi berikutnya. Nah, permintaan ini menciptakan hubungan antara satu sesi dengan sesi yang berikutnya gitu. Nah, poin yang selanjutnya, anggota dapat saling memberi umpan balik satu sama lain. Poin berikutnya, jika grup Anda adalah satu dengan perubahan keanggotaan, maka ingatkan anggota seminggu sebelum peserta tertentu akan meninggalkan grup. Untuk poin yang terakhir yaitu mengidentifikasi bisnis yang belum selesai, bahkan jika tidak dapat dieksplorasi sebelum sesi kelompok itu berakhir. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.